Gua-gua Ajanta, India. Agama Buddha muncul pertama kali di India sekitar 2500 tahun yang lalu. Gautama Buddha, guru spiritual yang menemukan agama Buddha, mengatakan bahwa semua orang mampu mencapai pencerahan. Ajaran-ajarannya menyebabkan sebuah revolusi agama dalam masyarakat hierarki kuno India, dan dengan segera menyebar ke seluruh Asia. Benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan kehidupan Gautama Buddha paling banyak berada di wilayah lembah Sungai Gangga di timur laut India. Dengan wilayah ini sebagai pusatnya, ajaran Buddha mulai mengakar di seluruh India pada abad ketiga sebelum Masehi. Gua Ajanta tidak hanya menceritakan tentang kehidupan Buddha, tapi juga mengungkap masa keemasan ajaran Buddha India. Gua-gua ini terletak di Deccan Plateau, sebelah selatan Sungai Gangga. Terpisah dari hal-hal keduniaan oleh hutan, dataran tinggi Deccan yang tandus merupakan tempat yang sempurna untuk para biksu berkonsentrasi pada latihan bertapa mereka. Punggung bukit setinggi 76 meter atau 250 kaki berbentuk U yang berada di dekat Sungai Waghora ini terbentuk alami oleh batu alam. Penemuan masyarakat modern akan komplek Gua Ajanta terjadi pada tahun 1819 oleh seorang petugas berkebangsaan Inggris yang sedang berburu harimau. Dari kejauhan, gua-gua tersebut terlihat seperti sarang lebah. Hari ini, mayoritas penduduk India beragama Hindu. Komunitas Buddha India relatif sedikit. Meski begitu, Gua-gua Ajanta dianggap sebagai lokasi arkeologi paling penting di India. Gua-gua ini dinyatakan sebagai warisan dunia pada tahun 1983. Jalan masuk menuju kompleks memberikan pemandangan seluas 550 meter dan lebar 1.800 kaki. Bangunan ini diperkirakan mulai dibuat pada abad pertama sebelum Masehi. Meski pada satu masa pekerjaan ini sempat terhenti, namun pembangunannya dilanjutkan 800 tahun kemudian. Gua-gua tersebut diberi nomor 1 hingga 30, mulai dari gua yang paling dekat dengan jalan masuk. Penomoran ini tidak berhubungan dengan usia gua-gua tersebut. Berdasarkan pada periode gua-gua tersebut dibangun, Gua-gua Ajanta bisa dibagi dalam dua bagian utama. Gua tahap pertama dan tahap kedua. Gua 12 adalah salah satu dari gua tahap pertama. Gua ini merupakan gua biara, ruang tempat tinggal untuk para biksu. Di dalam atmosfer yang keras ini, para biksu tidur di atas tempat tidur batu dan menjalani kehidupan bertapa sesuai dengan ajaran mereka yang ketat. Jauh dari godaan keinginan dunia, para biksu mencurahkan diri untuk berdoa dan bermeditasi. Gua nomor 9 juga merupakan salah satu gua tahap pertama. Di gua biara, terdapat gua jenis lain yang dimaksudkan sebagai gua stupa. Gua-gua ini digunakan sebagai tempat bersembahyang. Gua stupa ini dinamakan Chaitya, yang berarti sesuatu yang suci. Para biksu berdoa di gua stupa, yang di dalamnya terdapat beberapa tulang Gautama Buddha. Di masa-masa awal ajaran, pada waktu itu tidak ada patung-patung Buddha. Saat itu dianggap tabu untuk membuat gambar fisik guru yang dihormati itu. Baru pada abad ke-5 Masehi, 300 tahun setelah pembangunan gua tahap pertama selesai, pembangunan tahap kedua dimulai. Gua nomor 26 adalah perwakilan dari gua-gua tahap kedua. Dan gua ini juga merupakan gua terbesar. Semua ornamennya sampai detil terkecil dibentuk dari batu dengan pang dan pahat. Di dalam gua ini terdapat patung awal Buddha. Patung tersebut berbeda dengan patung gambar Buddha yang terlihat di Jepang dan Cina. Patung ini hadir seperti contoh figur untuk ribuan patung Buddha yang ada di seluruh Asia saat ini. Ini adalah patung Buddha India terbesar. Parinirvana. Parinirvana berhubungan dengan keadaan kesadaran yang membebaskan diri dari nafsu dunia secara menyeluruh.
Gautama Buddha disebut mencapai derajat yang sempurna, parinirvana ketika sedang sekarat. Pencerahan Buddha. Relief ini didasarkan dari kisah bagaimana Gautama Buddha ketika berada di ambang pencapaian pencerahan, dicela dan digoda iblis. Godaan mereka untuk mengalihkan perhatian Buddha tidak berhasil. Petapa yang sudah mencapai puncak kondisi satu langkah sebelum memasuki surga disebut bodhisattva. Relief tiga serangkai Buddha menampilkan dua Tathagata berdiri di samping Gautama Buddha. Istilah Tathagata berhubungan dengan mereka yang sudah mencapai pencerahan dan artinya mencapai level kesadaran yang sama dengan Buddha sendiri. Di periode pembangunan tahap kedua, patung Bodhisattva dan Tathagata juga dibuat untuk dipuja bersama dengan Gautama. Buddha yang pertama. Ini mewakili sekolah baru ajaran Buddha yang dinamakan Mahayana. Ajaran-ajaran asli Gautama Buddha menerangkan bahwa manusia seharusnya menjadi pendeta dan mendedikasikan diri mereka untuk bertapa dengan harapan mencapai pencerahan. Bagaimanapun, ajaran Buddha Mahayana mengajarkan bahwa jika seseorang tidak memiliki kehidupan pendeta, mereka bisa diselamatkan dengan berusaha menyamai Buddha, seperti Bodhisattva dan Tathagata. Perubahan mengajar dari ajaran asli Gautama membuat ajaran Buddha lebih bisa diterima. Hal itu membuat agama ini dengan cepat diadopsi dunia secara luas. Akhirnya ajaran Buddha menjadi agama dunia dengan pengikut-pengikutnya di banyak negara. Masa keemasan Gua Ajanta terjadi antara abad ke-6 dan 7 Masehi. Komplek Ajanta dikenal dengan lukisan dindingnya yang spektakuler. Hampir semua interior dan langit-langit gua dihiasi dengan lukisan dinding yang dibuat selama masa keemasan Ajanta. Lukisan dinding eksotis adalah salah satu peninggalan budaya kuno India yang tidak ternilai. Adegan ini melukiskan cerita kelahiran Gautama Buddha. Ekspresi wajah ibu Gautama, Ratu Maya, dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut ketika dia menatap bayi Gautama Buddha. Menurut Mahavastu, bahasa Sanskerta yang menulis jejak kehidupan Gautama, ia lahir sebagai pangeran dan meninggalkan kehidupan mewah di kerajaan ayahnya sebelum menjadi pendeta. Gua nomor 1. Ini adalah Gua Ajanta yang berada di tempat yang tinggi. Bagian depan gua ini memiliki lebar 20 meter atau lebar 65 kaki. Bagian ruang dalamnya lebih luas, yaitu 25 meter atau 82 kaki ke dalam sisi jurang. Patung paling signifikan Buddha di Gua Ajanta ditempatkan di belakang gua ini. Tangan-tangan patung menunjukkan tanda tangan yang melambangkan Dhammacakkappavattana Sutta, nama khotbah Buddha yang pertama. Di depan patung Buddha, di kedua sisi gua terdapat dua lukisan dinding Bodhisattva. Jasad mereka berputar dengan terhormat, dan ekspresi wajah mereka sangat mulia. Lukisan-lukisan Bodhisattva disebut sebagai karya besar Ajanta. Benda seni Buddha di masa-masa awal ajaran Buddha dijaga dan dipelihara di Ajanta. Patung-patung ini seperti menjadi model untuk semua seni Buddha yang berikutnya dan patung-patung Buddha di seluruh dunia. Akhirnya di abad ke-8 Masehi, ajaran agama Buddha di India mengalami kemunduran. Sesudah itu, gua-gua Ajanta menjadi kosong, terabaikan dan terlupakan selama berabad-abad. Tapi di luar India, ajaran Buddha terus tumbuh. Mengembangkan kesatuan perbedaan agama dan mengandung budaya yang sekarang dipuja
dan terkenal di seluruh penjuru Asia.